Jika Anda berusia di atas 60 tahun, jenis makanan sehari-hari ini bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke saat Anda tidur. Tanpa peringatan, tanpa rasa sakit. Sekilas Anda masih baik-baik saja, lalu tiba-tiba Anda tak bisa berbicara jelas, kehilangan keseimbangan, atau lengan Anda tak bisa digerakkan. Sebagai dokter spesialis saraf, saya telah melihat terlalu banyak lansia mengalami stroke. Bukan karena merokok, bukan karena gula, bahkan bukan karena kurang olahraga, melainkan karena sesuatu yang mereka percayai aman. Daging. Ya, benar. Beberapa jenis daging, terutama yang dimakan mingguan oleh kebanyakan orang Indonesia di atas 60 tahun, bisa diam-diam merusak pembuluh darah Anda, meningkatkan tekanan darah semalaman, dan menyebabkan stroke yang mengubah hidup saat tubuh Anda sedang istirahat. Anda tidur dengan perasaan sehat, lalu bangun tak mengenali bayangan diri Anda sendiri. Hari ini, saya akan memandu Anda mengenal 5 jenis daging yang bisa diam-diam merusak otak Anda, terutama di pagi hari saat risiko Anda paling tinggi. Jika Anda mengonsumsi daging asap, daging olahan, hati, steak panggang, atau ayam goreng, artikel ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Sebelum mulai, tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah daging favorit Anda membuat Anda kenyang atau perlahan mencuri masa depan Anda? Mari kita cari tahu. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol itu dan mengaktifkan lonceng agar tak melewatkan tips kesehatan lainnya yang dirancang khusus untuk Anda. Jika Anda menyukai artikel ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0, agar saya tahu bagaimana membuat konten yang lebih baik untuk Anda. 1 potong daging asap, pemicu stroke tengah malam. Sebagai dokter spesialis saraf, saya telah merawat banyak lansia yang merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Sarapan seimbang, mengontrol gula darah, bahkan berjalan kaki setiap pagi. Tapi mereka tetap berakhir di ruang gawat darurat, bingung, gagap, lumpuh sebelah. Salah satu pemicu yang paling umum dan memilukan yang saya lihat berulang kali adalah daging asap. Ya, daging asap. Izinkan saya menceritakan tentang Bapak Budi Santoso, seorang pensiunan perwira Angkatan Laut berusia 72 tahun dari Surabaya. Selama hampir 1 dekade, setiap pagi ia mengikuti rutinitas yang sama, 2 telur goreng, kopi hitam, dan 2 potong daging asap renyah. Itu kebahagiaan kecil saya, katanya kepada saya. Tapi suatu malam, tanpa peringatan, istrinya menemukan dia terjatuh di lantai kamar mandi. Ia tak bisa bicara, lengan kanannya lemas. Ia mengalami stroke iskemik parah saat tidur. Yang lebih mengejutkan keluarganya, kolesterolnya tidak melonjak. Gula darahnya terkontrol, tapi tekanan darahnya tiba-tiba melonjak tak terduga sekitar pukul 3 pagi. Kami menyebutnya lonjakan tekanan darah malam hari, fenomena berbahaya pada lansia yang sering tak terdeteksi hingga terlambat. Disinilah peran daging asap. Daging asap bukan sekadar daging yang diasinkan. Ia mengandung natrium nitrit dalam jumlah tinggi, bahan pengawet kimia yang mengeraskan pembuluh darah seiring waktu, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu ritme pembuluh darah malam hari, terutama pada orang di atas 65 tahun yang pembuluh darahnya sudah kurang elastis. Kombinasikan itu dengan lemak jenuh, dan Anda menciptakan kondisi sempurna untuk pembentukan gumpalan darah saat Anda tidur. Bahaya sebenarnya, kebanyakan lansia tak merasakan apa-apa. Mereka tidur dengan perasaan sehat dan tak pernah menyadari bahwa jantung dan otak mereka berjuang untuk bertahan hingga sesuatu pecah. Bapak Budi selamat. Tapi kini ia berjalan dengan penyangga kaki dan berbicara melalui terapi. Dengan air mata, ia berkata kepada saya pikir saya hanya menikmati pagi saya. Saya tak tahu saya sedang memupuk stroke saya sendiri. Ia tidak sendirian. Kementerian Kesehatan memperingatkan bahwa kebanyakan orang Indonesia mengonsumsi natrium hampir 2 kali lipat dari rekomendasi harian. Dan daging asap adalah penyebab utama. Untuk lansia, batas natrium yang aman adalah sekitar 1.500 mg per hari. Tapi 2 potong daging asap saja bisa mendorong Anda melewati 400 mg sebelum pukul 9. Namun, daging asap tetap muncul di ribuan piring sarapan di panti jompo, warung makan, bahkan rumah sakit. Mengapa? Karena tak ada yang membicarakan biaya sebenarnya. Hidup yang berubah selamanya, kenangan yang hilang, orang tersayang yang tiba-tiba tak bisa bicara. Jika Anda berusia di atas 65 tahun, saya sarankan, pikirkan 2 kali sebelum meraih potongan daging itu.
Tanyakan pada diri Anda, apakah ini sepadan dengan kehilangan kemandirian yang telah saya perjuangkan? Karena kenyataannya, apa yang terasa lezat hari ini bisa diam-diam mencuri hari esok Anda. Tapi daging asap bukan satu-satunya daging yang tampak tak berbahaya di kulkas Anda yang membahayakan otak Anda. Bahkan, ada jenis lain yang banyak lansia percaya baik untuk jantung, tapi justru terkait dengan pendarahan otak mematikan, terutama jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah. Jika Anda masih membaca dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan komen 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjut ke poin kedua. Daging olahan, perusak otak yang diam-diam. Saat kebanyakan lansia memikirkan daging olahan seperti daging asap, sosis, atau kornet, mereka tak menganggapnya berbahaya. Ini adalah makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sandwich cepat, makan malam mudah, atau hidangan favorit saat hari raya. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa makanan sehari-hari ini bisa diam-diam mempersiapkan otak Anda untuk bencana medis? Ini bukan menakut-nakuti. Ini pengalaman. Salah satu pasien saya, Ibu Siti Rahayu, seorang pensiunan pustakawan berusia 81 tahun dari Yogyakarta, biasa membuat makan siang sederhana setiap hari, 2 potong roti tawar, beberapa irisan daging olahan, dan sedikit mustard. Ia bilang itu ringan. Lebih baik dari makanan goreng. Bukan? Ia tak punya riwayat kolesterol tinggi atau stroke dalam keluarga. Tapi suatu pagi, ia menelepon putrinya dalam kepanikan, bingung, pusing, dan tak bisa menyelesaikan kalimat. Di UGD, hasil CT scan menunjukkan ia mengalami stroke hemoragik, pendarahan otak, bukan karena jatuh atau cedera, melainkan karena pembuluh darah kecil dan rapuh di dalam otaknya pecah. Penyebabnya? Kombinasi mematikan dari obat pengencer darah. Ia minum aspirin setiap hari, dan konsumsi bertahun-tahun daging olahan yang kaya natrium nitrat dan bahan pengawet, yang melemahkan pembuluh darahnya dan membuat darah lebih mudah berdarah. Daging olahan mengandung bahan kimia seperti nitrit dan fosfat, yang seiring waktu merusak lapisan dalam arteri, mengurangi elastisitasnya, dan menyebabkan peradangan kronis. Pada lansia, peradangan ini bisa memicu penyakit pembuluh darah kecil di otak, kondisi yang sangat terkait dengan stroke, demensia, bahkan kesulitan berjalan. Tapi itu hanya sebagian dari bahayanya. Banyak lansia mengonsumsi obat seperti aspirin, Plavix, atau warfarin untuk kesehatan jantung. Tambahkan daging olahan dengan natrium tinggi, dan Anda tanpa sengaja mengencerkan darah Anda melebihi batas aman. Akibatnya, mimisan mendadak bisa menjadi pendarahan otak. Sakit kepala ringan mungkin satu-satunya peringatan sebelum Anda kehilangan kemampuan berjalan, berbicara, atau mengingat keluarga Anda. Ibu Siti selamat, tapi nyaris. Ia dirawat 11 hari, menjalani rehabilitasi 6 minggu, dan kini harus berjalan dengan tongkat. Ia berkata kepada saya pikir saya makan ringan. Saya tak tahu saya sedang merusak otak saya sendiri. Itulah harga dari kenyamanan. Kemandirian hilang, kenangan terhapus, keluarga terguncang. Jika Anda berusia di atas 65 tahun dan makan daging olahan lebih dari 2 kali seminggu, terutama jika Anda minum obat pengencer darah, pahami bahwa ini bukan sekadar sandwich. Ini perjudian. Namun, tak semua daging berbahaya bagi otak berasal dari daging olahan atau sosis. Ada satu jenis yang mungkin Anda dengar baik untuk darah, kaya zat besi, bagus untuk energi, tapi pada lansia, itu bisa diam-diam meningkatkan tekanan di dalam tengkorak Anda ke tingkat berbahaya. Ketiga, daging organ, ancaman tersembunyi di hati Anda. Kebanyakan lansia menganggap hati adalah makanan super. Mereka bilang itu kaya zat besi, bagus untuk energi, bukan? Itu yang diajarkan kepada banyak orang saat kecil, terutama di masa sulit pasca perang ketika hati dianggap cara ampuh untuk membentuk darah. Tapi inilah kebenaran mengerikan. Untuk lansia, makan organ seperti hati sapi bisa menyebabkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Itu bisa meningkatkan tekanan di dalam tengkorak Anda tanpa Anda sadari. Izinkan saya menceritakan tentang Bapak Agus Wijaya, seorang pensiunan sopir truk berusia 76 tahun dari Semarang. Sebagai pria mandiri yang bangga, Agus percaya pada kekuatan tradisional. Ia bangga tetap tajam secara mental. Seminggu sekali, ia memasak makanan lezat, hati dan bawang, seperti yang dibuat ibunya dulu. Itu bahan bakar murni, katanya pada pemeriksaan rutin.
Tapi seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Ia mulai mengalami penglihatan kabur, lalu sakit kepala, awalnya ringan, kemudian parah. Ia kadang gagap, pusing, bahkan lupa di mana ia memarkir truknya. Saat kami melakukan tes dan memindai otaknya, hasilnya mengejutkan. Tekanan intrakranial meningkat. Otaknya tertekan, bukan karena tumor atau cedera, melainkan karena kadar vitamin A yang toksik. Hati, terutama hati sapi, mengandung retinol sangat tinggi, bentuk aktif vitamin A. Tidak seperti vitamin larut air, vitamin A larut dalam lemak. Artinya ia menumpuk di tubuh Anda, terutama di hati dan bahkan otak. Seiring waktu, terutama pada lansia dengan fungsi hati yang melambat seiring usia, penumpukan ini menjadi toksik. Akibatnya bisa menyerupai stroke, mual, penglihatan kabur atau ganda, pusing, sulit bicara, dan kebingungan. Dalam beberapa kasus, ini menyebabkan pseudotumor cerebri, tumor otak palsu akibat tekanan dalam tengkorak. Jika tak terkendali, ini bisa menyebabkan kehilangan penglihatan permanen hingga penurunan kognitif. Bapak Agus sangat terpukul. Ia tak tahu bahwa sesuatu yang ia anggap sehat, yang ia percayai sejak kecil, bisa begitu merusak. Dengan air mata, ia berkata, "Dokter, saya hanya ingin kuat. Saya tak tahu saya sedang meracuni otak saya sendiri." Harganya, ia kehilangan sebagian besar penglihatan perifer. Ia harus berhenti mengemudi. Kini ia memeriksa tekanan mata setiap hari dan khawatir satu hidangan lagi bisa membebani otaknya. Untuk lansia, batas aman vitamin A adalah sekitar 3.000 IU per hari. Tapi satu porsi hati sapi bisa memberikan lebih dari 20.000 IU dalam sekali makan. Mengonsumsi hati secara rutin membuat tubuh Anda tak mampu menangani. Dan inilah yang tak diberitahu siapapun. Kebanyakan multivitamin mengandung vitamin A tambahkan hati, dan Anda meningkatkan dosis tanpa menyadari. Jadi, lain kali Anda berpikir untuk memasak hati demi kesehatan, tanyakan pada diri Anda, apakah ini membantu otak saya atau merusaknya saat saya tak menduga? Tapi hati bukan satu-satunya daging yang diam-diam merusak kesehatan otak Anda. Ada jenis lain yang tampak tak berbahaya, tapi saat dipanggang atau menghitam, ia menghasilkan racun tak terlihat yang menginflamasi pembuluh darah Anda dan mempersiapkan stroke yang tak Anda duga. Jika Anda masih membaca dan merasa wawasan ini berharga, silakan komen 1 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Sekarang, mari kita lanjut ke poin keempat. Daging merah panggang. Ketika gosong menjadi risiko stroke. Ada sesuatu yang menenangkan tentang barbecue di luar ruangan. Suara mendesis teak di atas panggangan. Aroma daging gosong di atas api. Bagi banyak lansia, itu bukan sekadar makanan, tapi tradisi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa aroma asap yang Anda sukai bisa diam-diam menginflamasi pembuluh darah Anda dan mempersiapkan otak Anda untuk stroke yang menghancurkan? Itulah yang terjadi pada salah satu pasien saya, Bapak Hasan Mulyono, 68 tahun, pensiunan kurir dari Bandung. Ia sehat, aktif, dan tajam seperti elang. Setiap Sabtu, ia mengadakan barbecue keluarga. Ia memanggang steak tebal dan juici dengan tanda gosong yang ia banggakan. Itu rasanya, katanya sambil tersenyum lebar. Tapi suatu pagi, setelah akhir pekan panjang memanggang, Hasan bangun pusing dan kehilangan arah. Istrinya menyadari wajahnya sedikit merosot, dan ia terus mengulang kata-kata. Kami melakukan tes. Ia mengalami transient ischemic attack, TIA, stroke peringatan. Meski efeknya hilang dalam beberapa jam, pesannya jelas, otaknya kekurangan darah sementara. Kejutan sebenarnya muncul saat kami menelusuri kebiasaannya. Ia tak merokok. Ia berjalan kaki setiap hari. Tapi ia makan daging merah panggang, terutama daging sapi gosong, hampir setiap akhir pekan. Inilah yang kebanyakan orang tak tahu. Saat daging dipanggang pada suhu tinggi, terutama hingga menghitam atau gosong, ia menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut amin heterosiklik, HCA, dan hidrokarbon aromatik polisiklik, PAH. Senyawa ini merusak lapisan dalam pembuluh darah, menyebabkan peradangan, dan meningkatkan risiko pembentukan plak, tekanan darah tinggi, dan gumpalan darah. Pada lansia dengan arteri yang sudah mengeras karena usia, kerusakan ini menumpuk dengan cepat dan diam-diam. Lebih buruk lagi, racun ini tak hanya memengaruhi jantung,
Penelitian telah mengaitkan konsumsi daging gosong rutin dengan penyakit pembuluh darah kecil di otak, yang bisa menyebabkan masalah memori, penurunan fungsi motorik, dan yang paling berbahaya, stroke. Hasan berkata kepada saya setelahnya, "Dokter, saya pikir saya membawa kebahagiaan untuk keluarga. Saya tak tahu saya sedang bermain roulette dengan otak saya." Harganya? Kini ia hidup dalam ketakutan akan stroke yang lebih serius. Ia harus berhenti memanggang, memantau tekanan darah setiap hari, dan bergantung pada obat untuk menjaga arterinya tetap terbuka. Inilah kebenaran yang harus disampaikan. Tanda panggangan indah yang Anda banggakan mungkin alasan utama otak Anda diserang. Jika Anda di atas 65 tahun, memanggang daging merah hingga gosong bisa perlahan mempersiapkan otak Anda untuk masa depan yang tak akan pulih. Tapi mungkin daging paling berbahaya bukan daging merah atau olahan. Itu adalah daging yang kita anggap lebih sehat hanya karena berwarna putih. Namun, saat digoreng dalam minyak atau berasal dari peternakan industri, ia menjadi badai tersembunyi penuh lemak trans, hormon, dan garam tersembunyi. Dan itu mungkin ada di piring Anda malam ini. Kelima, ayam goreng dan unggas peternakan industri, badai tersembunyi di dalam arteri Anda. Kebanyakan lansia percaya daging putih adalah pilihan lebih sehat, dan itu masuk akal. Selama bertahun-tahun, dokter dan ahli gizi mendorong orang beralih dari daging merah ke ayam. Tapi ada detail berbahaya yang jarang dibahas. Tidak semua ayam diciptakan sama. Dan untuk lansia, terutama di atas 65 tahun, jenis ayam yang salah bisa diam-diam menyebabkan tekanan darah tinggi, penyumbatan arteri, bahkan stroke. Izinkan saya berbagi kisah Ibu Ani Lestari, pensiunan guru piano berusia 76 tahun dari Bali. Hidup sendiri, ia sering memilih makanan cepat saji sederhana, terutama ayam goreng. Rasanya lebih enak dari burger, katanya, dan mengingatkan saya pada makan malam minggu di masa kecil. Ia tak minum alkohol, tak merokok, dan minum obat tepat waktu. Tapi seiring waktu, ia mulai merasa lelah, pikiran berkabut, dan kadang pusing yang sulit diabaikan. Lalu suatu pagi, Ani kehilangan keseimbangan di dapur. Tekanan darahnya melonjak hanya dalam semalam. Di rumah sakit, CT scan menunjukkan tanda awal penyempitan pembuluh darah otak, jenis yang sering menyebabkan stroke serius. Pelaku mengejutkan? Bukan hanya garam, bukan hanya usia, melainkan konsumsi bertahun-tahun unggas goreng berbalut tepung, dimasak dalam minyak bekas, dan sering berasal dari peternakan industri. Inilah mengapa itu berbahaya. Kulit ayam goreng dan bagian unggas olahan mengandung banyak lemak trans, yang meningkatkan LDL, kolesterol jahat, dan menurunkan HDL, kolesterol baik. Lemak ini tak hanya merusak jantung Anda, tapi juga menginflamasi lapisan arteri otak, membatasi aliran darah ke area otak penting. Seiring waktu, peradangan ini menciptakan lingkungan ideal untuk gumpalan darah, banyak stroke kecil, atau stroke penuh. Tapi ada lagi. Ayam peternakan industri sering diolah dengan hormon pertumbuhan dan antibiotik, meninggalkan residu yang mengganggu keseimbangan hormon dan kesehatan pembuluh darah, terutama pada tubuh yang menua dengan metabolisme lebih lambat dan kemampuan detoksifikasi yang berkurang. Kombinasikan itu dengan bumbu marinasi kaya natrium, dan Anda mendapatkan badai sempurna. Lemak, garam, bahan kimia, dan panas, semuanya diam-diam melawan otak Anda. Panggilan bangun untuk Ani datang tepat waktu. Ia menghindari stroke, tapi bukan akibatnya. Keseimbangannya tak pernah pulih sepenuhnya. Kini ia berjalan dengan tongkat dan hidup dengan ketakutan akan stroke berikutnya. Ia berkata kepada saya pikir ayam itu aman. Saya tak pernah berpikir itu mengancam kemandirian saya. Itulah harga sebenarnya, bukan hanya kesehatan, tapi kebebasan, kejernihan, kemampuan menjalani hidup sesuai cara Anda. Jadi, sebelum Anda meraih paha ayam renyah itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah rasa ini sepadan dengan kehilangan suara, pikiran, atau bahkan kenangan saya? Sekarang, jika semua ini membuat Anda bertanya-tanya apa yang bisa Anda makan untuk melindungi otak, jangan khawatir. Ada kabar baik. Obat terkuat untuk otak Anda bukan dalam botol pil atau suplemen. Itu sudah ada di dapur Anda jika Anda tahu cara mencarinya. Keenam, apa yang harus Anda makan untuk melindungi otak Anda? Setelah mendengar tentang semua daging yang bisa merusak otak, banyak lansia bertanya, lalu apa yang bisa saya makan? Apa yang tersisa? Itu pertanyaan yang wajar dan penting. Karena kenyataannya,
Tubuh Anda, terutama setelah 60 tahun, tak dirancang untuk berkembang dengan vitamin sintetis atau daging olahan tinggi. Ia diciptakan untuk menyembuhkan, tumbuh, dan berfungsi terbaik dengan makanan asli, utuh, alami, yang bisa dikenali dan digunakan otak Anda dalam jumlah tepat tanpa efek samping. Izinkan saya menceritakan tentang Ibu Dewi Kartika, 73 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Jakarta. Saat pertama kali datang ke klinik saya, ia kelelahan secara mental dan fisik. Ia memiliki tekanan darah tinggi, energi rendah, dan ingatannya menurun. Lemari dapurnya penuh dengan botol-botol, vitamin D untuk tulang, E untuk jantung, kompleks B untuk energi, dan pil peningkat otak yang dibelinya online. Saya melakukan segalanya dengan benar, dokter, katanya. Tapi saya tak lagi merasa seperti diri saya sendiri. Setelah meninjau tes dan pola makan, masalahnya jelas. Otaknya kelaparan, bukan karena obat, melainkan karena nutrisi nyata dari makanan. Kami membuat keputusan berani bersama, membersihkan kekacauan. Satu persatu, kami menghapus suplemen tak perlu dan makanan beku tinggi natrium. Sebagai gantinya, kami membangun harinya dengan makanan nyata, diatur waktunya dengan cermat dan dirancang untuk kesehatan otak. Sarapannya menjadi fondasi, 1 telur rebus, protein bersih, setengah alpukat, lemak sehat, series roti gandum utuh, energi stabil, semangkuk kecil blueberry, antioksidan, dan segelas air suhu kamar untuk hidrasi otak. Makan siangnya adalah piring sayur hijau berwarna-warni seperti bayam dan kale, salmon panggang kaya omega 3, dan segenggam kenari. Makan malam lebih ringan, quinoa, sayur kukus, dan teh herbal. Hasilnya, dalam 3 minggu, pikiran Dewi lebih jernih. Tekanan darahnya stabil. Ia merasa kokoh kembali, lebih tajam secara mental, lebih stabil secara emosional. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia berkata, "Saya merasa seperti sedang memberi makan otak saya, bukan hanya mencoba memperbaikinya. Ini bukan diet. Ini adalah pengaturan ulang untuk otak Anda yang membutuhkan bahan utama tertentu, air untuk menjaga aliran darah lancar, asam lemak omega 3 untuk melindungi sel saraf, antioksidan untuk melawan peradangan, serat dan gandum utuh untuk mendukung sirkulasi, serta nutrisi mikro dalam bentuk alami, bukan overdosis sintetis. Harga yang harus dibayar jika mengabaikan ini adalah penurunan kognitif, risiko stroke meningkat, kehilangan keseimbangan, hilangnya memori, dan yang paling memilukan, terkikisnya kemandirian Anda secara bertahap. Jadi, pertanyaannya bukan apakah makanan penting untuk otak Anda, melainkan seberapa cepat Anda akan menjadikannya prioritas. Dan jika Anda sudah sampai sejauh ini, saya ingin Anda tetap bersama saya sebentar lagi karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya mungkin pesan paling penting dari semua. Pengingat penyelamat jiwa yang perlu didengar setiap lansia di Indonesia sebelum mereka meraih suplemen atau potongan daging berikutnya. Lindungi otak Anda. Lindungi hidup Anda. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, setiap suapan yang Anda makan, setiap kebiasaan yang Anda pertahankan, setiap pil atau potongan daging yang Anda konsumsi, lebih penting dari sebelumnya. Karena tubuh Anda sekarang bukan lagi tubuh Anda saat berusia 30 atau 40 tahun. Otak, jantung, dan arteri Anda menua secara diam-diam, dan mereka bergantung pada Anda untuk melindunginya, bukan membebaninya. Kenyataannya, kebanyakan lansia tak diberitahu cerita lengkapnya. Tak ada yang memperingatkan bahwa series daging asap, sepotong steak panggang, atau beberapa irisan daging olahan bisa menjadi pemicu stroke tengah malam. Tak ada yang bilang bahwa ayam goreng atau bahkan hati bergizi bisa meningkatkan tekanan di otak, atau menyumbat pembuluh darah kecil yang menjaga pikiran Anda jernih dan tangan Anda kokoh. Tapi setiap minggu, saya melihat pasien yang hidupnya berubah selamanya oleh pilihan kecil yang tak mereka pikirkan. Makanan yang dimakan karena kebiasaan, bukan pengetahuan. Mereka tak melakukan kesalahan. Mereka hanya tak tahu. Tapi sekarang Anda tahu. Kabar baiknya, tak pernah terlambat untuk mengubah segalanya. Otak Anda masih bisa sembuh. Pembuluh darah Anda bisa stabil. Energi Anda bisa kembali. Tapi hanya jika Anda memberi tubuh apa yang benar-benar dibutuhkannya. Makanan bersih, nutrisi nyata, air, gerakan, dan istirahat. Anda tak perlu sempurna. Anda hanya perlu sadar. Mulai hari ini, mulai dari sarapan, baca label, pertanyakan suplemen, dan yang terpenting,
Dengarkan ketika tubuh Anda berbisik sebelum ia berteriak. Karena apa yang Anda lindungi hari ini bisa menjadi alasan Anda tetap berpikir jernih, berjalan kokoh, dan hidup penuh dalam 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Jadi, inilah pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Perubahan kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk melindungi organ yang menyimpan kenangan, suara, dan identitas Anda? Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda hidup penuh dan autentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini untuk merangkul kebenaran ini. Jika Anda menyukai artikel ini, silakan tinggalkan komentar 1. Jika tidak, silakan komentar 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah membaca, dan inilah cara menjalani hidup sesuai cara Anda sendiri.